Insiden yang melibatkan dua maskapai penerbangan yakni Batik Air dan Transnusa di Lanut Halim Perdana Kusuma malam tadi menjadi perhatian banyak pihak. Meski belum ada penjelasan secara rinci penyebab terjadinya kecelakaan, tetapi tabrakan antar dua pesawat tersebut tak dapat dihindarkan. Tabrakan ini sendiri menyebabkan sayap kiri Batik Air terbakar, sedangkan ekor pesawat Transnusa juga terbakar. Sesaat setelah terjadinya insiden ini, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan segera menginstruksikan untuk menggelar investigasi dan izin operasi perusahaan ground handling akan dibekukan hingga ada rekomendasi dari KNKT. Sementara itu, Suryanto Cahyono selaku Ketua KNKT menyatakan perlu waktu lebih dari sebulan untuk mengetahui penyebab tabrakan ini. Saat ini terlalu dini untuk menyimpulkan penyebab kecelakaan. Ketua Pengurus Harian YLK Tulus Abadi juga berpendapat tabrakan pesawat Batik Air dan Transnusa merupakan bentuk keteledoran serius. Saat ini pesawat Batik Air masih terparkir apron Bandara Halim Perdana Kusuma. Pesawat ini menunggu perbaikan dan investigasi oleh KNKT. Ya, pemirsa, saya masih bersama C.P. Hakim, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang selama ini keras menolak Halim Perdana Kusuma dijadikan sebagai bandara komersil. Pak C.P., Anda pernah nulis dalam buku Anda, kalau seorang pilot bisa mendarat di bandara-bandara yang ada di Indonesia, berarti dia adalah pilot yang sangat jago dan bisa mendarat di bandara lainnya, dimanapun di dunia ini. Apa maksud dari tulisan Anda itu, Pak C.P.? Teman saya itu Captain Pilot di Singapore Airlines ya. Saya nggak tahu dia bercanda apa ngomong serius, tapi dia cerita sama saya, seorang captain itu diujinya ya, salah satu yang diuji ya. Kalau dia bisa take off landing di Cengkareng, maka dia akan mendapat grade yang excellent. Jadi dia bisa dilepas kemana aja. Ukurannya tuh di Cengkareng. Itu sindiran, Pak ya? Bagaimana menerimanya, tapi itu adalah satu refleksi di mana orang mengalami kesulitan besar pada waktu take off landing di Cengkareng karena pengelolaan penerbangan sipil kita di sana itu banyak kelemahan. Dan itu terbukti begini ya. Orang mau take off landing di Cengkareng kan 30-45 menit harus nunggu on the ground ya. Itu jelas sekali lah. Tadi saya sudah katakan pertumbuhan yang 10-15%, kemudian pertumbuhan penumpang itu begitu tinggi melewati kapasitas yang mampu dilayani oleh Cengkareng, dan itu semua memberikan kesan, memberikan satu refleksi yang negatif bahwa kita ternyata tidak mampu. Dan harus diketahui juga sejak 2007 hingga sekarang ini ya, FAA, Federal Aviation Administration, itu otoritas penerbangan yang paling kredibel di dunia, itu memasukkan Indonesia dalam kelompok negara kategori 2, yang berarti not comply yet dengan International Civil Aviation Safety Standard yang dikeluarkan oleh ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi kita nih mau memenuhi persyaratan aja belum gitu loh. Nah, kalau terjadi kecelakaan seperti kemarin malam dan tadi pagi di Kupang gitu, maka itu satu pembuktian atau satu demonstrasi bahwa memang kita belum bisa comply dengan International Civil Aviation Safety Standard, dan itu berbahaya dan itu kerja keras. Kita harus segera bisa keluar dari kelompok negara kategori 2, kita harus ke kategori 1. Kita harus bisa comply dengan International Civil Aviation Organization punya regulasi, karena itu persyaratan. Penerbangan nasional Indonesia itu adalah subsistem dari sistem air transportasi global. Jadi kalau subsistemnya itu ada yang pincang, roda giginya itu nggak bergerak. Jadi kita jangan lengah ya. Kita memang enak-enakan begini. Tapi pada satu ketika air transportation global air transportation system sudah menuntut satu level yang sangat tinggi, nanti kita dibantu dalam tanda petik ya, diambil alih mereka yang mengelola itu. Kita hanya sebagai penonton saja, Pak C.P. ya. Iya. Baik, Pak C.P., terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di Talk to Ajus. Selamat malam, Pak C.P. Terima kasih, selamat malam. Pak Jusman, kenapa pemerintah sekarang ini atau selama ini justru nampaknya lebih tunduk kepada kepentingan maskapai komersil dibandingkan kepentingan konsumen? Karena ternyata jumlah frekuensi penerbangan semakin hari semakin meningkat, Pak Jusman. Apa menurut Anda menjadi alasannya? Kalau
ini masalahnya sederhana sebetulnya. Kalau ekonomi tumbuh, pasti transportasi tumbuh. Jadi karena itu kita memang harus mengelola itu dari dua. Kan kita nggak bisa ngerem pertumbuhan ekonomi. Karena kalau pertumbuhan ekonomi itu menjadi orientasi dari semua pemerintahan. Tetapi dikala infrastrukturnya tidak memadai Pak Jusman, apakah seharusnya pemerintah lebih bijak untuk menyikapi pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan penumpang tersebut? Kalau yang paling gampang itu sebenarnya prioritas. Jadi sekarang ini kita tiba-tiba mau mengatakan bahwa masalah ada di Cengkareng, tapi alokasi anggaran kita sebar ke seluruh Indonesia. Menurut hemat saya, kita baiknya kembali lagi menyelesaikan masalah di ibu kota ini. Jadi meskipun kita memang seolah-olah memusatkan perhatian kepada masalah di Jakarta, tetapi masalahnya itu Jakarta ini kayak pusat pertumbuhannya. Jadi kalau kita misalnya, contohnya Cengkareng kita anggap tidak seperti dipandang oleh Pak Cepi kurang memenuhi syarat internasional. Menurut saya kita alokasikan anggaran untuk membuat supaya Cengkareng memenuhi syarat internasional, dan kemudian misalnya Cengkareng padat penumpangnya lebih padat. Kita harus cari bandara tambahan untuk Cengkareng, kita alokasikan anggaran itu. Dan kalau tidak bisa oleh pemerintah, ya kita minta swasta untuk bisa membangun bandara, kan diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009. Daripada kita misalnya mengubek-ubek masalah Halim memberikan kepada swasta, kan lebih bagus kita minta dia bangun aja bandara misalnya di Bekasi misalnya atau di mana. Baik, Pak Tulus, ada 72 penerbangan setiap jamnya di Cengkareng atau 1.200 penerbangan selama 24 jam di Cengkareng. Menurut Anda, kita kaitkan lagi dengan menjelang liburan tengah tahun, ada Lebaran nanti, dan juga ada MEA, Open Sky Policy. Ya, sebenarnya betul, di Cengkareng saat ini ada 72 pesawat yang take off dan landing dalam 1 jam dan 1.200 dalam 1 hari atau sampai jam 11 malam ya. Tapi sebenarnya itu memang untuk ukuran Cengkareng mungkin sudah sibuk. Tapi kalau kita kalau saya baca datanya, Soekarno-Hatta itu termasuk bandara tersibuk di dunia. Tapi bukan yang pertama, masih ada Changi ya? Oh iya, bukan sekitar urutan 10 atau 15 besar. 12 ya. Tapi sebenarnya itu kalau memang infrastrukturnya siap, itu nggak masalah. Karena di London yang Heathrow itu sampai 112 penerbangan per jam. Jadi masih terbuka potensi untuk itu. Memang kemarin ada wacana pemerintah untuk mengurangi sampai 60 penerbangan saja, tapi kemudian tidak jadi dan kembali ke 72 maksimum. Tapi ya tadi, kesiapan itu bukan hanya infrastrukturnya saja, tapi juga SDM, menyangkut petugas ATC-nya yang memang masih kurang. Dan juga peralatan, Pak. Ya, peralatan ya, tapi SDM juga sangat kurang ya, karena gini, di ATC Soekarno-Hatta itu setiap satu petugas itu menghandle 114 pesawat dalam satu petugas 114 pesawat selama berapa jam satu shift? Ya, dalam 1 jam itu dia harus mengendalikan itu. Itu kan sebenarnya sudah overload. Ya, dan tingkat stresnya sangat tinggi kan, karena nyawa jadi yang ditambah bukan hanya dia. soal infrastrukturnya, tapi juga manusianya, juga di dalam pilot tadi, pilot kemudian kru dan lain sebagainya. Cuma tadi dalam kasus-kasus yang hari ini terjadi dan kemarin itu kan harus kita cek juga kenapa yang terjadi di grup yang sama. Nah, persoalannya bukan hanya di bandara aja, tapi juga di airline-nya, di maskapainya. Kemarin di Patek, sekarang di Lion, dan berulang terus kejadian-kejadian itu, termasuk dalam bagasi yang hilang, itu pun juga di maskapai yang sama. Sebenarnya pemerintah secara ini sebagai regulator juga tidak tegas menindak siapa yang salah, siapa yang benar. Artinya penyakitnya tidak hanya di bandara atau di infrastruktur, tapi juga di manajemen di maskapai. Ini yang harus ditertibkan oleh pemerintah juga. Pak Nizar, konkretnya apa yang akan dilakukan Komisi 5, Komisi Anda untuk menyikapi masalah ini agar tidak terulang lagi? Saya dari awal sudah menyampaikan ke Pak Menteri, bagi airline yang sering kali bermasalah begini, ini dikurangi satu persatu aja. Apa ketika itu respon dari Pak Ignatius Johan? Ya, kita tahu karena ini bisnis pesawat luar biasa kan, banyak intervensi dan lain sebagainya. Tapi cukup bijak saja. Misalnya bila mana pesawat airline itu memang banyak melakukan masalah, kurangi aja sisi penerbangannya, kurangi satu terus. Tetapi ketika Pak Ignatius Jonan mengatakan tidak bisa melakukan apa-apa karena ada intervensi, seorang menteri saya bisa berkata seperti itu, artinya ini sebuah alarm peringatan yang sangat berbahaya sekali. Ya, memang di peraturannya nggak ada seperti itu. Tapi ribuan kali, bahkan ratusan kali dengan pelaku yang sama, kita miris melihatnya. Tapi dengan tidak ada perubahan yang sangat fundamental dari pesawat, dari airline tersebut, artinya SDM-nya, pilotnya tidak dilatih secara bagus, kemudian pramugarinya dan lain sebagainya seperti yang disampaikan oleh Pak Cepi, masa akan kita biarkan? Kita butuh seperti itu. Tidak ada rencana dari Komisi 5 untuk langsung memanggil maskapai yang bersangkutan? Oh, kita sudah berkali-kali memanggil mereka, tapi dalam kesimpulan rapat yang apa yang kita simpulkan kan semua pelaksana
adalah menteri. Artinya untuk menghukum mengurangi flight penerbangan kan menteri. Kalau tidak boleh atau tidak mampu mengurangi jumlah itu ya paling tidak menambah ya. Jangan ditambah, di stop semua. Moratorium untuk misalnya penerbangan yang satu itu, tidak menambah rute baru, tidak menambah pesawat baru. Karena ketika menambah pesawat baru dan rute baru, SDM-nya tidak didukung, tidak seimbang. Akhirnya terjadi eksploitasi pilot, pramugari dan segala macam. Kalau kita berbicara demand atau permintaan pasar, Pak Yusman, ketika pasar e-market ini tumbuh, artinya ada ekspektasi revenue dari sebuah maskapai. Apakah mereka bisa kita paksa agar tidak menambah frekuensi penerbangan maupun jumlah pesawat yang ada? Sebetulnya begini, kalau demand-nya di Indonesia ini, kalau pengalaman saya di Garuda itu tinggi sekali memang, dia double digit, mesti 16% meskipun kita sekarang pertumbuhan ekonomi lesu gitu, tumbuh cepat. Kenapa? Karena kita juga mengizinkan suatu katakan tarif batas bawah yang kita rendahkan. Jadi akibatnya orang semua ingin juga naik pesawat terbang, jadi dia tinggi. Jadi demand ada di sana. Nah, persoalannya akibatnya orang berburu frekuensi sama berburu slot. Nah, karena berburu frekuensi dan berburu slot, semua cari yang paling mudah. Yang cari paling mudah itu adalah di Cengkareng. Ya, bahkan kalau kita di Halim. Kalau kita mengaca pada kasus yang terjadi dari Surabaya ke Singapura, ada penerbangan yang tidak punya izin terbang tapi tetap terbang kan, Pak? Waktu itu. Yang di AirAsia. Iya. Nah, tapi itu kelihatannya setelah dicek bukan nggak punya izin, tapi memang salah membaca izin aja. Salah membaca izin. Jadi maksud saya itu begini, sebetulnya kita bisa mengatur, kita bisa mengelola. Asal misalnya contohnya gini, seperti diusulkan oleh Pak Tulus tadi, untuk Jakarta kita stop tambahan frekuensi. Kita sudah mengatakan bahwa sudah jenuh Jakarta, hanya boleh misalnya 60 per jam atau 65 per jam, sampai kita bisa membangun infrastruktur yang bisa membuat dia seperti Heathrow misalnya. Dan kemudian juga Halim kita batasi misalnya di sana tidak boleh lebih dari 20 penerbangan per jam misalnya, atau berapa, itu bisa dilakukan. Nah, dengan demikian karena kita mengatakan bahwa Jakarta itu tertutup bagi slot, pasti orang cari di mana, paling dekat nanti mungkin Bandung, kemudian dekat lagi mana lagi, mungkin dia Cirebon bisa hidup dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian kita distribusikan atau kita pusat gravitasi pertumbuhan frekuensinya ini baru kita bagi rata. Tetapi apakah maskapai mau mengurangi jumlah frekuensi penerbangan ya Pak, di saat marketnya sangat besar dan tumbuhnya lumayan signifikan? Kalau maskapai penerbangan kan sifatnya adaptif. Artinya tunduk dengan regulator. Ya, kalau regulatornya mengatakan dia bahwa sini nggak ada kesempatan, ya kita pasti cari yang lain. Karena bagaimanapun juga maskapai penerbangan, pesawat terbangnya harus dibayar leasingnya, harus dibayar semuanya, dan karyawannya juga harus dibayar pekerjaannya. Jadi karena itu maskapai penerbangan pasti adaptif. Dia akan mengatakan kalau Cengkareng tutup, ya kita cari yang lain. Sebelahnya misalnya mungkin Batam kita bisa kembangkan, atau mungkin mana gitu. Atau mungkin Lampung di Sumatera. Atau mungkin Lampung paling dekat. Jadi misalnya mungkin Palembang bisa. Jadi dengan demikian semua yang padat itu akan bisa didistribusikan ke tempat yang tidak padat. Baik. Itu tuh. Pak Tulus, apakah pemerintah punya keberanian untuk melakukan moratorium seperti itu ataupun pengurangan jumlah frekuensi penerbangan maupun jumlah pesawat? Ya, harusnya pertanyaannya bukan berani atau enggak, tapi demi keselamatan penumpang itu harus dilakukan. Ya, karena memang di dalam transportasi apalagi pesawat itu keselamatan no compromise, tidak ada kompromi sedikit pun. Ya, sehingga di dalam masalah penerbangan ini memang jangan sampai ada semacam jual beli perizinan, slot dan segala macam, sehingga harus menjadi keselamatan itulah yang harus diutamakan dan dipertamakan tanpa alasan apapun. Baik. Ya. Pak Nizar, kapan akan memanggil Menhub? Dalam minggu ini ya, dalam minggu besok sudah paripurna pembukaan, besok kita Komisi 5 internal dan akan saya sampaikan dalam 1-2-3 hari segera memanggil Kementerian Perhubungan untuk bisa apa yang disimpulkan oleh Pak Tulus, Pak Yusman tadi, bagaimana memberikan keselamatan hajat hidup orang banyak di dunia penerbangan. Baik, Pak Nizar terima kasih, Pak Tulus terima kasih, dan Pak Yusman Syafi'i Jamal juga terima kasih atas waktunya berbincang sama kami. Kita tentu tidak berharap kasus yang terjadi semalam itu terulang kembali. Baik, dan pemirsa, demikianlah Talk to Anya untuk malam ini. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa.